になれば何かと考えんな。Film ini berasal dari Jepang yang diadaptasikan dari sebuah manga, menceritakan tentang seorang gadis novelis yang mana ia harus membuat novel romantis, sedangkan ia tidak tahu apa itu cinta, karena selama ini hanya membuat novel berdasarkan apa yang ia lihat dan rasakan di sekitar hidupnya saja. Tapi ia tidak pernah jatuh cinta, karena itu ia akan membuat simulasi jatuh cinta. Agar mampu merasakan cinta dan menuangkannya dalam sebuah novel, ia akan mencari seorang pria yang akan ia rekrut untuk novelnya tersebut. Semakin lama ia malah jatuh cinta beneran. Bagaimanakah kelanjutannya? Langsung aja sana kita rekap Mission of Love. Bermula pada seorang gadis yang bernama Yukina, cantik, putih, seksi, dan bibir yang tipis. Ia seorang novelis online dan sekarang ia sedang berada di sebuah acara, membuat novel dan melawan pria tampan yang bernama Dorse. Sebelum itu Yukina seorang siswa SMA yang memiliki sepupu bernama Akari. Hanya Akari yang mengetahui kalau Yukina adalah seorang novelis online. Yukina mendapat tantangan untuk membuat novel romantis, tapi karena ia tidak pernah jatuh cinta, Akari menyarankannya untuk membuat simulasi jatuh cinta, agar Yukina bisa menuangkan perasaan itu ke novelnya. Asa hendak juga jadi lakian di simulasi si Yukina. Saat pelajaran berlangsung, Yukina sedang mencari pria yang akan direkrut untuk menjalankan misi simulasinya. Saat itu ada seorang pria yang datang terlambat. Ia bernama Kitami, ketua OSIS yang pandai dan selalu tersenyum ramah. Namun Yukina merasa dia bukan orang yang tepat karena merasa Kitami orang yang membosankan. Saat jam istirahat, Yukina melihat Kitami sedang bersama seorang gadis dan Kitami menolak gadis tersebut untuk menjadi pacarnya. Setelah itu Yukina ketahuan telah mendengarkan pembicaraan Kitami karena ada yang memanggil Kitami pergi, meninggalkannya, dan tak sengaja ia menjatuhkan buku pegangan siswanya. Yukina pun melihat isi buku tersebut dan ia langsung menemui Kitami yang saat itu sedang mencari bukunya. Di sini juga menjelaskan bahwa isi buku tersebut catatan gadis-gadis yang ditolak oleh Kitami dan detail alasannya. Dengan buku tersebut, Yukina memaksa Kitami untuk menjadi pria yang akan melakukan apapun untuknya. Sebenarnya Kitami ini dimanfaatkan Yukina dalam menjalankan misi simulasi jatuh cintanya. Saat itu Yukina langsung memberi misi pertama. Kitami harus memegang tangan Yukina atau rahasia Kitami akan disebarkannya. Mau tak mau Kitami melakukannya, karena itu Yukina bisa meluapkan perasaannya saat itu di dalam novelnya. Editor eksekutif Yukina yang bernama Ujang merasa sangat senang melihat catatan novel Yukina yang terasa sangat menyentuh hati. Mereka ingin novel Yukina menjadi terbaik yang bisa diadaptasikan menjadi film. Karena itu ia harus berusaha dengan sungguh-sungguh membuat novelnya. Siswa-siswa lain pun suka dengan novel Yukina, padahal mereka tidak tahu bahwa pengarang novelnya adalah temannya sendiri. Kini Yukina bertemu lagi dengan Kitami dan Yukina mengancamnya lagi agar bisa melakukan misi kedua. Saat di kelas, agar tidak diancam lagi, Kitami menjelaskan bahwa buku pegangan siswanya telah hilang dan mungkin ada yang ngambil. Karena itu guru kelasnya ingin semua siswa membuka semua isi tas mereka. Yukina langsung meletakkan buku milik Kitami tersebut, tetapi dengan santainya Yukina membaca isi buku tersebut dan menerangkan kejelekan gurunya. Mampus deh. Kitami harus melakukan yang diinginkan Yukina. Setelah itu Yukina menemui Kitami dan memberikan misi kedua. Kitami bingung dengan apa yang diinginkan Yukina, tapi ia langsung saja melakukannya karena sudah terbuat dengan perasaan dan kehangatan. Bahleh. Saat itu mereka gagal melakukan misi ketiga karena ada teman dekat Kitami yang datang, yaitu Mami. Setelah itu Akari sadar bahwa Yukina telah melakukannya dengan pria lain dan hal itu membuat Akari yang telah menyukai Yukina sejak kecil merasa cemburu. Lalu Yukina datang lagi menemui Kitami yang sedang bermain basket dan Yukina langsung mengunci pintunya. Mantap. Apakah misi ketiga kali ini akan berhasil? Tapi Kitami menolak dan terpaksa Yukina mengancamnya lagi.
Dan Kitami malah ingin melepas kacamata milik Yukina, katanya menghalanginya untuk melakukan misi ketiga. Namun Yukina tidak ingin dilepas kacamatanya karena ia malu saat dipandang langsung. Tapi karena Kitami memaksanya, kacamatanya pun lepas. Kitami pun merasa sangat lucu karena kepribadian Yukina berubah saat kacamatanya terlepas. Tapi mereka tidak melakukan misi ketiga di sana. Setelah itu Akari menemui Kitami dan mengancamnya untuk tidak jatuh cinta dengan Yukina. Di sini Kitami mengatakan, "Aku tidak akan jatuh cinta pada siapapun." Itu katanya si Kitami ya. Setelah itu Yukina langsung menulis novelnya tentang perasaan yang ia rasakan. Keesokan harinya Akari mendatangi Yukina dan ia langsung memeluknya dan saat itu Kitami melihatnya. Akari menjelaskan perasaannya bahwa ia telah jatuh cinta dengan Yukina sejak lama dan Akari pun ingin ia menjadi model dalam simulasi cintanya. Namun Yukina menolak karena hatinya tidak merasakan apapun terhadap Akari. Karena itu Yukina mendapat ide untuk memasukkan Akari dalam cerita novelnya dan akan menjadi lawan dengan Kitami di dalam novelnya. Kitami menjadi Kakeru dan Akari menjadi Ren. Setelah itu Kitami langsung membawa Yukina ke suatu tempat dan akan membuat Yukina jatuh cinta dengannya. Karena sebelumnya telah melihat dia berpelukan dengan Akari. Apakah sebenarnya Kitami beneran jatuh cinta ya dengan Yukina ini? Dan mereka langsung melakukan misi ketiga, tapi lagi-lagi Mami datang. Mereka pun harus pergi. Di sini terlihat bahwa Mami menyukai Kitami. Editor Yukina sangat senang dengan novel karangan Yukina yang berada di tingkat pertama. Setelah itu mereka bertemu dengan Dorse bersama editornya dan mereka adalah saingan berat dalam membuat novel. Karena itu Yukina membuat beberapa ide segar untuk cerita novelnya. Ia akan menjadikan Kakeru seorang pria vampir dari masa depan. Yukina langsung mengajak Kitami bertemu di ruang perpustakaan untuk melakukan misi keempat. Setelah itu Yukina hampir dibuat pingsan dengan gombalan yang membuatnya melayang. Setelah menceritakannya di dalam novelnya, sayangnya fans melihat nilai ceritanya kurang menarik karena mereka menganggap vampir tidak nyata. Cerita romantis lebih baik cerita manusia asli. Hal itu membuat Yukina memutar otaknya untuk menemukan cerita yang lebih baik dan ia langsung pergi ke rumah Kitami. Di sana ia bertemu Dorse yang ternyata Dorse adalah saudara tiri Kitami. Dia diajak masuk ke dalam namun Kitami tidak berada di sana. Dorse menceritakan kisahnya yang iri terhadap Kitami karena keluarga yang memiliki Kitami untuk menjadi pewaris perusahaan keluarganya. Saat itu Yukina mengajaknya menemui Kitami yang saat itu bersama keluarganya dan juga Mami. Dan saat berduaan Yukina ingin misi kelima untuk diajarkan mengapa cinta itu menyakitkan. Sebenarnya di sini terungkap bahwa Yukina benar-benar jatuh cinta dengan Kitami. Dorse sadar bahwa selama ini Yukina membuat novelnya dengan perasaannya dan memanfaatkan Kitami untuk hal itu. Karena iri, Dorse merayu Yukina agar membuat Kitami cemburu. Langsung saja Kitami melawannya dan mengatakan bahwa dia jatuh cinta dengan Yukina. Kitami pun tahu bahwa Yukina terluka terhadapnya, tetapi ia mengatakan bahwa ia tak akan jatuh cinta pada siapapun. Karena itu Yukina benar-benar merasa sedih. Di sisi lain Kitami mengingat masa lalunya dan Mami menemuinya. Di sisi Mami menjelaskan bahwa ia suka terhadap Kitami dan tak akan menyakitinya. Setelah itu editor Yukina merasa gelisah karena perkembangan novelnya yang menurun. Setelah itu Dorse mengajak Yukina untuk bertemu. Di sini yang menjelaskan tentang cara Yukina membuat novel itu tidak akan bisa berkembang karena harus melibatkan perasaan yang sebenarnya. Sedangkan perasaan tidak bisa diungkapkan semaunya. Tapi sebelum Yukina pergi, Dorse mengatakan sesuatu yang masih menjadi misteri. Setelah itu mereka berjalan berdua di sekolah dan mengatakan kepada Kitami dan Mami bahwa mereka pacaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Akari mencoba merayunya lagi agar bisa menjadi pacarnya, tapi Yuki tetap menolak karena tidak ingin menyakiti Akari. Ia tidak merasakan apapun terhadap Akari. Setelah itu ia menghubungi editornya dan mengatakan bahwa ia akan berhenti membuat novel. Karena itu perasaannya benar-benar kacau akibat Kitami. Setelah ia bertemu Dorse dan di sini terungkap bahwa Dorse yang mengajaknya pacaran untuk membuat Kitami cemburu dengan ancaman akan mengungkapkan bahwa Kitami hanya dimanfaatkan untuk membuat novelnya saja.
Ia sudah hampir diajak Dorse mantap-mantap yang saat itu Kitami datang dan melihatnya. Kesalahpahaman pun terjadi sedangkan Dorse sangat senang melihat Kitami yang merasakan cemburu. Masalah bertambah setelah Yukina mengetahui bahwa akan ada lab battle membuat novel antara ia dengan Dorse dan akan menentukan novel siapa yang akan diadaptasikan menjadi film. Sedangkan Yukina ingin berhenti membuat novel. Setelah itu ia mengajak Kitami untuk bertemu di tempat kesukaan Yukina. Di sini ia ingin menjelaskan semua yang sebenarnya ia lakukan. Namun sebelum itu Yukina ingin tahu alasan Kitami tidak akan jatuh cinta kepada siapapun. Kitami pun menjelaskan bahwa saat ia kecil ayahnya mengkhianati ibunya dan ibunya mengkhianatinya. Karena ia tidak pernah kembali, ibunya telah berjanji untuk menjemputnya namun tak pernah kembali. Karena itu Yukina tidak mengatakan hal sebenarnya bahwa ia telah memanfaatkan Kitami. Karena hal itu akan membuat Kitami semakin merasa dikhianati. Dorse memberikan tiket lab battle-nya kepada Kitami. Ia sengaja agar Kitami tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Yukina berniat untuk mundur. Karena itu Dorse menemuinya dan mengancamnya agar ikut dalam lab battle tersebut. Kini acara lab battle akan diadakan. Di sini Yukina datang dan siap untuk melawan Dorse. Apa yang akan terjadi setelah Kitami mengetahui semua rahasia Yukina? Semua penonton dan Kitami dikagetkan karena novel populer saat ini dibuat oleh teman mereka sendiri. Kini battle pun dimulai. Saat pertarungan berlangsung, tiba-tiba Yukina berdiri. Apa yang ia lakukan? Di sini ia berbicara kepada semua penonton dan Kitami bahwa dalam ia membuat novel, ia memanfaatkan seorang pria tak lain tak bukan itu adalah Kitami. Di sini semua sadar bahwa novelnya berdasarkan kisah nyata sehingga para penonton merasa hal itu sangat jahat. Ia lalu mengungkapkan yang sebenarnya ia rasakan bahwa ia suka terhadap Kitami. Karena hal itu Kitami langsung pergi dan bertemu dengan Akari. Akari ingin Kitami membaca novel Yukina di mana dalam novel tersebut mengungkapkan semua yang dirasakan Yukina. Yukina benar-benar merasa sedih karena cinta pertamanya sudah berakhir dengan ending yang menyakitkan. Namun di sana Kitami datang dan ia ingin Yukina tetap menulis novelnya. Mereka pun melakukan scene terakhir. Sungguh ending yang menghungangkan. Subscribe ya. See you next time bersama Damar Palang.